Siapa itu? Si Culun gak sih? Sumpah. Dia ngapain di tempat kita? Itu kan tempat kita. Iya, ngapain ya? Oh, mungkin mereka lagi ngerjain tugas yang kemarin itu. Apa aku minta Putri aja ya buat ngasih tugasnya si Culun? Boleh, kita juga belum sih. Aku chat si Putri aja gak sih? Cepetan. Awas lo ya. Aku mau pinjem ini dong. Apa? Yang ini, yang udah kamu kerjain. Bentar ya, aku mau ke sana dulu bentar. Tapi aku nggak enak sama Helmi. Jadi lu berani sama kita? Lu lebih takut sama Helmi daripada kita? Aku nggak takut, tapi aku nggak enak sama Helmi. Kan dia terlepas. Teman. Foto dulu ini. Jadi lu berani sama kita? Lu nggak takut sama kita? Awas ya lu kalau macam-macam. Cadar lu. Udah. Bawa pergi, sana. Ayo kita ke sana, yuk. Ngapain kalian di sini? Ini kan tempat kita. Kita di sini lagi ngerjain tugas. Kok lu berani jawab? Ini tempat kita. Apa-apaan lu di sini? Maaf kak. Kurang ajar banget nih, si Culun. Lu tuh udah jelek, miskin, dekil, bau lagi. Berani-beraninya tempat kayak gini. Mending kalian pergi dari sini. Itu tempat kita. Udah, lu pergi deh dari sini. Ayo, Put. Sini. Aku takut kan sama kita. Pergi. Udah jelek, miskin, dekil, bau lagi. Berani-beraninya tempat kayak gini. Mending kalian pergi deh dari sini. Bullying sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengucilan, serta intimidasi. Bullying merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan menyalahgunakan kekuasaan secara sistematis. Perilaku ini meliputi tindakan secara fisik seperti menendang, menggigit, atau secara verbal dengan menyebarkan isu atau melalui perangkat elektronik atau cyberbullying. Semua tindakan bullying, baik fisik maupun verbal, akan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korbannya, hingga membuat orang lain sakit hati yang marak terjadi saat ini. Kasus bullying atau perundungan di Indonesia masih menjadi masalah serius, terutama di kalangan pendidikan. Data dari Komisi Perlindungan Anak atau KPAI menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran perlindungan anak termasuk perundungan meningkat sepanjang tahun 2023. Dampak kasus bullying mencakup gangguan mental dan fisik. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan kasus bullying yang signifikan pada remaja di Indonesia. Data menunjukkan peningkatan kasus dari 119 kasus pada tahun 2020 menjadi 241 kasus pada tahun 2023. Disertai tingkatan pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP sebanyak 50% sampai 13,5% pada tingkatan sekolah SMA dan SMK. Dari 78 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah kasus bullying paling tinggi di antara murid-muridnya. Selanjutnya yaitu preventif atau pencegahan bullying di kalangan remaja. Yang pertama yaitu pencegahan di lingkungan keluarga. Orang tua harus membuka komunikasi yang terbuka, serta memberi kasih sayang dan mengajarkan untuk empati.
dan mengawasi penggunaan gadget agar anak terhindar dari bullying. Yang kedua yaitu pencegahan di sekolah. Sekolah harus memiliki aturan anti-bullying yang melibatkan semua tenaga pendidik dan kependidikan untuk menyediakan konseling dan membentuk tim pengawas untuk menangani dan mencegah bullying. Yang ketiga, pencegahan di masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mencegah bullying. Salah satu caranya dengan membentuk kelompok peduli anak seperti Perlindungan Anak Terintegrasi Berbasis Masyarakat atau PATMB. Dengan begitu, lingkungan menjadi aman dan sportif untuk anak-anak. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi ini secara rutin harus dilakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tujuan sosialisasi ini agar tahu tentang bullying, jenis-jenis bullying, dampak-dampak bullying, dan bagaimana cara menyikapinya. Edukasi ini juga harus dilakukan kepada orang tua agar orang tua paham bagaimana pola asuh anak yang benar dan kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mencegah perilaku bullying. Yang kelima, perlindungan dan dukungan untuk korban bullying. Korban bullying harus mendapatkan dukungan dan perlindungan secara psikologis agar dirinya merasa aman dan berani melapor kepada pihak yang berwenang untuk menangani kasus perilaku bullying.